Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Husni Nur Miftah. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik 2. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat tutor ataupun cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung data yang akan digunakan untuk penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi SPSS-nya. Aplikasi SPSS-nya sebelum kita hitung, pastikan data yang akan dihitung di aplikasi ini sudah disimpan ya, disimpan di file Excel ya, dan di save. Di sini saya akan memasukkan datanya, dan untuk cara memasukkan data dari Excel ke aplikasi SPSS ini sangat mudah, yaitu yang pertama kita klik file, open, kemudian data, cari tempat teman-teman itu menyimpan datanya. Di sini saya menyimpan data yang akan saya gunakan itu di file video, buat video ini. Kemudian di sini kan file Excel-nya belum muncul karena di sini belum diubah. Jadi di files of table ini teman-teman ubah menjadi Excel. Nah, ini datanya sudah muncul, kita klik open, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini datanya sudah muncul, langsung saja teman-teman klik OK. Nah, dikarenakan di sini di sini datanya masih berbentuk nominal ya. Sedangkan di sini kita menggunakan jenis data itu numerik, makanya di nominal ini kita ubah ke scale. Kita ubah satu persatu, ada cara cepatnya, jadi harus bersabar sedikit ya. Sabar mengubah satu persatu ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini data yang saya ambil ini merupakan data dari skripsi cutting ya, buat untuk saya hitung di aplikasi SPSS ini. Dan aplikasi ini saya gunakan ini merupakan aplikasi SPSS yang seri 27 ataupun seri yang terbaru. Nah, setelah teman-teman ubah di Misur ini sudah di scale semua, itu kemudian kita hitung jumlah X1, X2, X3 sama Y-nya ya, kita jumlah keseluruhan. Yaitu yang pertama klik transform, compute variable, kemudian di sini teman-teman tuliskan X1. Jadi itu numeric expression, teman-teman klik di numeric notation, letakkan kursor di numeric expression, kemudian di sini di functional group ini klik all, kemudian di functional and special variable yang teman-teman cari yang namanya sum. Ini klik kanan ke atas, di sini masukkan variabel yaitu X1 yang akan kita hitung. X1 masukkan di sini, klik kanan kiri, kemudian ketikkan to. Nah, di sini abjadnya harus setia. Jadi abjad to itu harus menggunakan huruf kecil semua. Kemudian klik X1 sampai titik X1.5. Nah, jadi karena kita menghitung X1 keseluruhan jumlah X1, makanya kita gunakan kita sum X1.1 hingga X1.1. Kemudian klik OK. Ulangi lagi hingga Y ya. Transform bentuk variabel dan X2. Kemudian di sini kita hapus. Kita masukkan X2.1, jangan lupa klik to, huruf abjadnya harus kecil, masukkan X2.5, klik OK. Ulangi lagi, transform convert variable, ganti X3, di sini kita hapus, masukkan X3.1 hingga X3.4 to X3.4, dikarenakan ini di X3 pertanyaannya cuma 4 pertanyaan ya. Oke, terakhir ini kita ganti dan hapus, cari Y1, masukkan to Y6, soalnya di sini Y-nya variabelnya sampai 6. Klik OK. Nah, setelah kita menghitung seluruhan jumlah X1, X2, X3 sama Y, kita masuk ke awal ya, sini. Nah, pastikan kalau sudah perhitungannya berhasil, di sini pasti akan begini ya. Nah, ini merupakan jumlah X1, jumlah X2, jumlah X3 sama jumlah Y gitu ya teman-teman.
kita masuk ke variable view. Nah, di sini teman-teman jangan sampai lupa untuk menamai labelnya ya, biar mudah. Di sini saya X1 saya buat harga, X2 saya buat layanan, X3 saya buat promosi ya. Di yang EY ini saya buat keputusan pembelian. Maaf, tipe pembelian. Nah, setelah teman-teman beri label ini, langsung saja kita melakukan uji. Ya, di sini, maaf ya, di sini saya akan melakukan 4 uji ya. Yang pertama itu uji klasik, uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, sampai yang terakhir yaitu uji hipotesis. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini ada 4 macam uji ya. Yang pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinaritas, dan uji autokorelasi ya. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Nah, untuk menguji melakukan uji normalitas, itu di uji asumsi klasik ini, yang pertama teman-teman klik analyze, uji normalitas ya, klik analyze, kemudian cari yang namanya regression. Setelah itu teman-teman cari yang namanya linear. Di sini cari tadi ya, untuk di dependent ini kita masukkan variabel Y, yaitu variabel terikatnya itu variabel Y, karena kan Y ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain, makanya dinamakan variabel dependent gitu. Kemudian yang di variabel independent kita masukkan X1, X2 hingga X3. Kita masukkan semua ke sini, ke kanan ke kiri. Nah, kenapa X1 ini dinamakan X1 sama X2 sama X3 ini dinamakan variabel independen, dikarenakan variabel ini tidak terikat oleh variabel yang lain gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu klik statistik, jangan lupa ya, klik statistik. Di sini teman-teman centang yang namanya ini ya, Durbin-Weinstein, case diagnosis, collinearity ya, sama ini confidence link ya. Klik, jangan lupa centang confidence matrix, collinearity diagnosis, Durbin-Weinstein, sama Chaswiser diagnosis ya. Jangan lupa dicentang ya. Setelah itu klik continue. Kemudian kita beralih ke plots. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan. Untuk yang Y kita masukkan spreadsheet, dan yang X kita masukkan spread. Nah, yang spreadsheet kita langsung panah ke Y. Nah, kemudian yang spread kita masukkan ke variabel E, ke huruf yang X. Setelah teman-teman masukkan ke Y sama X, di sini teman-teman centang ya, jangan lupa histogram dicentang, nomor probability plot dicentang juga. Kemudian klik continue. Setelah itu kita beralih ke save. Jadi save ini teman-teman centang understandard di sini di predict value sama di residual ya. Centang, kemudian setelah itu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini di sini ada analisis grafik, kita misalkan ya. Nah, di sini dalam perhitungan yang pertama ini sudah termasuk antara uji normalitas, uji analisis grafik, sama uji multikolinaritas ya teman-teman. Jadi di sini di grafik ini ada tabel buat uji normalitas sama uji multikolinaritas. Nah, untuk nanti interpretasinya nanti kita akan bahas setelah kita melakukan uji yang semuanya di aplikasi SPSS ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Yaitu yang pertama teman-teman kita klik klik analyze ya, analyze. Kemudian yang pertama gitu langsung saja kita klik transform ya, transform output variabel. Kemudian di sini teman-teman ABS strip bawah, ABS ini dan BS strip bawah res. Kemudian di sini teman-teman hapus di numeric expression. Teman-teman ketik al ini, terus di sini teman-teman cari yang namanya ABS. ABS. Nah, ini ABS, masukkan panah ke atas, hapus. Nah,
Di dalam sini teman-teman cari yang namanya residual 1. Nah ini ya residual 1, masukkan sini, kemudian klik OK. Nah kalau tandanya teman-teman sudah rumusnya sudah masuk ke aplikasi SPSS, ini tandanya sebagai tanda kalau rumus ABS tersebut sudah berhasil. ABS RS sama dengan ABS R1 ya. Setelah itu kita beralih ke analyze, regression linear. Kemudian di sini kita variable dependent ini teman-teman keluarkan ya, yang variable Y keluarkan, kita ganti ke ABS test, masukkan panah ke kiri. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dependent rumus ABS test, kita klik save. Di sini di under dash di antara dua ini predicted value sama residual ini teman-teman hilangkan semua. Ini ya, hilangkan semua. Terus kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Nah sudah muncul ya. Nah ini sudah muncul beberapa tabel uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini merupakan uji yang bisa digunakan untuk menguji Glasser juga ya. Untuk menguji Glasser juga, untuk memastikan bahwa scatter plot ini hasilnya bisa sesuai, maksudnya benar gitu ya. Kemudian setelah uji heteroskedastisitas ini kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji Kolmogorov. Nah, uji Kolmogorov ini termasuk salah satu bagiannya dari uji normalitas yang tadi uji asumsi klasik. Dikarenakan ini caranya berbeda dari yang lainnya, maka saya akan menjelaskannya. Di sini kita pertama-tama klik analyze, regression, linear. Kemudian yang di save ini teman-teman centang yang di residual. Anda standarnya teman-teman centang, kemudian klik continue, klik OK. Nah, ini. Setelah itu teman-teman klik analyze lagi, kemudian non parametric non parametric test, legacy dialog, non parametric test, legacy dialog. Teman-teman terus kemudian cari namanya one sample KS. Nah, di dalam tes variable ini teman-teman masukkan yang namanya residual 1 ya. Ini ya residual 1. Ada standard disk residual 1. Kemudian klik mana ke kiri, ke kanan. Maaf. Tadi saya tipu semua ya. Maksudnya kita klik mana ke kanan untuk memasukkan ke tab tes variable disk atau ke tabel yang di sebelah kiri. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan uji one sample Kolmogorov seminar of depth ini yang termasuk salah satu dari bagiannya uji normalitas yang tadi uji asumsi klasik. Nah, ini nanti kita akan bahas interpretasinya setelah kita melakukan ujian semuanya. Kemudian setelah itu kita masuk ke uji reliabilitas. Yang pertama itu klik analyze, uji reliabilitas, yaitu uji yang ketiga ya, uji reliabilitas. Klik scale reliability analysis. Nah, di item ini teman-teman masukkan antara variable x1.1 hingga x1.5, masukkan semua. Setelah itu teman-teman klik statistik. Nah, di sini di descriptive for centang semua ya, centang, scale, item delete centang, correlation centang. Di sini juga correlation centang, di summaries centang korelasinya, di inter item centang korelasinya. Kemudian klik OK, continue maksudnya, continue. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul ya tabel untuk uji reliabilitas atau reliability. Kemudian ulangi lagi sampai X sampai Y ya, teman-teman. Scale, cal. Kita keluarkan semuanya. Kita masukkan X2.1 hingga X.5. Panah di sini karena tadi sudah kita centang ya, tidak usah dirubah lagi, klik OK langsung. Ulangi lagi sampai Y. Keluarkan. Kita masukkan X3.1 hingga X3.4. Masukkan. Oke. Ulangi lagi. Analyze ya teman-teman. Analyze. Scale. Reliability. Masuk. Keluarkan yang sudah dihitung. Masukkan yang terakhir yaitu variable Y atau variable dependent.
Ini klik OK. Nah, sudah muncul ya. Ini untuk variabel Y ya. Ini Chromebot alpha-nya atau uji reliabilitas menunjukkan angka 0,568 ya. Y. Kemudian yang ini X3. Kemudian yang ini uji reliability untuk X2.1 hingga X2.5, X2 maksudnya untuk variabel X2. Kemudian yang ini untuk variabel X1-nya itu yang ya ini untuk X1. Kemudian setelah kita melakukan uji reliabilities, kita masuk ke uji yang terakhir yaitu uji yang keempat, uji yang ketiga yaitu uji validitas. Caranya hampir sama, kita klik analyze. Kemudian di uji reliabilitas ini kita masuk ke correlate ya, correlate bivaret ini. Kemudian di sini teman-teman masukkan seperti uji reliabilitas, masukkan antara X1.1 hingga X1.5. Nah, bedanya kalau di uji validitas ini kita masukkan juga total dari X1. Nah, ini. Nah, setelah itu klik OK. Nah, udah muncul kan? Ini hasilnya. Ini kok 0,795, 0,704 sampai 0,601 ya. Kemudian ulangi lagi hingga variabel Y, variabel dependent. Analyze, correlate, bivaret, keluarkan. Kemudian masukkan variabel X2 sekaligus total jumlah keseluruhan variabel X2. Klik OK. Ulangi lagi, analyze, correlate, bivaret, keluarkan. Masukkan variabel selanjutnya X3 hingga X3.1 hingga X3.4, masukkan celana ke kanan, masukkan jumlahnya, promosi, klik OK. Kemudian yang terakhir analyze, correlate ya, correlate, bivaret, keluarkan variabelnya, variabel X3 keluarkan semua, kita masukkan variabel Y ya, variabel Y, makan panah ke kanan, masukkan jumlah totalnya juga. Nah, jadi untuk uji validitas ini bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Nah, ini untuk uji validitasnya harga di variabel X1 ini hasilnya. Kemudian di variabel X2 ini hasilnya ya, teman-teman di pelayanan ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian di variabel X3 hasilnya itu ini 0,649 hingga 0,520. Kemudian yang terakhir di variabel Y ini uji validitasnya hasilnya di keputusan pembelian 0,556 hingga 0,681. Kemudian kita masuk ke ujian terakhir yaitu uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis, teman-teman gampang, sangat mudah ya. Kita klik analyze, klik analyze lagi, kemudian regression, linear. Kita keluarkan ABS dari dependent ya, keluarkan panah kiri, kita masukkan tadi variabel Y ya, variabel Y, total dari keseluruhan variabel Y seperti yang awal keputusan pembelian, kita panah ke kanan, kita masukkan. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, langsung di sini muncul beberapa tabel yang akan kita gunakan untuk uji di hipotesis ya teman-teman. Ini ANOVA, koefisien, model sumari. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk uji di hipotesis gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interpretasinya. Ya teman-teman, saya keluarkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel ya yang sudah saya salin sebelumnya untuk saya lakukan interpretasi. Yang pertama kita masuk ke uji normalitas. Nah, uji normalitas pada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini memiliki 4 uji ya. Yang pertama ini uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini ada 2 yaitu analisis grafik sama uji one sample monochrome. Yang pertama ini kita akan menginterpretasi analisis grafiknya. Ya, ini. Nah, langsung saja ini berdasarkan tampilan histogram maupun grafik normal plot ini ya. Ini histogram, ini grafik normal plot, dapat disimpulkan bahwa histogram memiliki
memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan dan tidak normal. Kenapa kok dikatakan ke kanan? Dikarenakan di sini yang sebelah kanan itu lebih luas daripada yang sebelah kiri. Makanya interpretasinya saya ungkapkan bahwa di sini grafiknya itu mengarah ke sebelah kiri, gitu ya teman-teman. Di sini juga lebih banyak luas sebelah kiri, luasnya sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Kemudian sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik dekat berada di sekitar garis diagonal. Di sini garis diagonal ini, garis yang hitam ini, terdapat titik-titik yang berdekatan. Ini ya, titik-titik berdekatan berada di dekat garis diagonal. Kemudian serta penyebarannya tidak menjauh dari garis diagonal ya teman-teman. Jadi penyebarannya ini tidak terlalu menjauh dari garis diagonal. Ada yang berdempetan, ada yang berdempet, ada yang hampir berdempet, ada yang gini, ada yang ini. Nah, ini titik-titiknya intinya berada di dekat garis diagonal. Tadi intinya titik ini berada menyebar di antara garis diagonal gitu. Sehingga kesimpulannya adalah di analisis grafik ini, model regresi ini tidak menyalahi asumsi normalitas. Jadi dikatakan bahwa grafik ini memiliki uji yang normalitas gitu. Kemudian kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di uji Kolmogorov-Smirnov ini kita langsung mengacu ke unstandardized residual. Langsung kita lihat ke asimple signifikasi dalam kurung 2 min pilot. Ini nilainya 200 ya. Jadi di aplikasi SPSS ini titik itu menandakan 0, jadi untuk bacanya ini 0,200 ya, 0,200. Nah, sehingga interpretasinya itu pada tabel out uji Kolmogorov-Smirnov, ini singkatannya KS, singkatan dari Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan nilai asimple signifikasinya yaitu sebesar 0,200, di mana nilai tersebut jauh di atas 0,05, yang berarti data residual tersebut terdistribusi secara normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menyalahi asumsi normalitas. Nah, maksudnya kenapa kok dikatakan tidak menyalahi asumsi normalitas? Dikarenakan data normal jika nilai asimple signifikasinya lebih besar dari 0,05. Jadi kan ini 0,200 itu datanya lebih besar dari 0,05, makanya tidak dinyatakan sebagai data yang memiliki asumsi normalitas gitu ya. Itu kita kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu uji multikolineritas. Uji multikolineritas ini berfungsi untuk menguji apakah dalam model hubungan ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau tidak. Nah, model hubungan yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Ya, langsung saja kita lihat ke tabel ini. Nah, kita langsung mengarah ke collinearity statistik ya. Di sini ada tabel toleransi dan FIF. Nah, langsung saja kita masuk ke penjabarannya. Berdasarkan pada nilai toleransi dan FIF, terlihat bahwa tidak ada nilai toleransi di bawah 0,10. Nah, di sini di tabel toleransi ini tidak ada nilai yang di bawah 0,10. Di sini adanya 0,85, 0,855, 0,807, 0,726. Jadi intinya bisa disimpulkan bahwa di sini nilai toleransinya tidak ada yang di bawah 0,10. Begitu pula dengan nilai FIF, tidak ada yang di atas 10. Ya, ini nilai FIF 1,169, 1,239, 1,377. Jadi untuk nilai FIF ini tidak ada yang melebihi di atas angka 10. Sehingga dengan menggunakan parameter ini tidak terbukti adanya gejala multikolineritas, atau bisa dikatakan bahwa hasil uji multikolineritas ini pada tabel ini di atas ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang terdiri dari variabel harga X1, variabel pelayanan X2, variabel promosi X3 itu memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1, dan kemudian yang nilai FIF ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 10, maka bisa dikatakan di uji
multikolinitas ini tidak terjadi multikolinaritas, sehingga data yang saya gunakan ini data dianggap baik karena tidak memiliki kolerasi antara variabel bebas penyusunnya, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke uji yang ketiga pada uji asumsi klasik ini, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk menguji keadaan masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Ya, langsung kita masuk ke uji apa? Saya akan jelaskan mengenai ini interpretasinya scatterplot ini. Terlihat bawah tampilan grafik scatterplot di atas bahwa titik-titik menyebar secara rata, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, ini kan di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Jadi acuannya di sini sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini titik-titik ini menyebar di atas 0 sumbu Y ini di atasnya 0 sumbu Y, kemudian juga di bawah 0 sumbu Y. Ini ya, di atas sumbu Y, juga di bawahnya 0-nya sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Nah, kemudian analisis gerak dengan grafik ini plots memiliki kelemahan ya teman-teman yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena sebab itu, kita akan melakukan uji Glaser untuk menjamin keakuratan hasil, yaitu dengan uji Glaser ini ya. Nah, kalau uji Glaser ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual tadi ya, yang kita masukkan tadi rumus ABS terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai B panjang ini signifikan, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas dalam model. Nah, kita langsung saja kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel koefisien ini dapat disimpulkan bahwa data yang baik adalah data yang homoskedastisitas karena mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual, sehingga bila data itu diperbesar lagi tidak menyebabkan kesalahan yang semakin besar, sehingga output SPSS menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05 dalam kurung signifikasinya lebih besar dari 0,05, yang berarti ketika variabel bebas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama atau homogen. Ini ya teman-teman. Dan ininya di nilai signifikasinya ini semuanya itu lebih besar dari 0,05. Ini 0,885, 0,543, 0,959. Jadi dikarenakan ini angkanya semua yang di tabel signifikasinya lebih dari 0,05, maka dikatakan data ini merupakan data yang homoskedastisitas gitu. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas ini pada tabel di atas ini, tabel ini menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikasi dari variabel bebas, yakni harga X1, pelayanan X2, promosi X3 lebih besar dari 0,05, sehingga keseluruhan variabel bebas tidak mengandung heteroskedastisitas atau menunjukkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau menunjukkan bahwa tidak terjadi atau menunjukkan bahwa terjadi homoskedastisitas, bahwa terjadi homoskedastisitas sehingga variabel bebas tidak memiliki korelasi antara besarnya data dengan nilai residual, sehingga bila data diperbesar itu tidak menyebabkan kesalahan yang semakin besar ya teman-teman. Jadi itu interpretasi dari uji homoskedastisitas, uji heteroskedastisitas ya. Maksudnya interpretasi dari uji heteroskedastisitas ya. Kemudian yang di terakhir ini dari uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini berfungsi untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau periode sebelumnya. Nah, uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Wheaton ya teman-teman. Iya, Durbin-Wheaton. Nah, langsung saja kita masuk ke interpretasinya. Di Durbin-Wheaton ini tetap angkanya menunjukkan angka 1,724 untuk uji autokorelasi ini. Nah, pada nilai DW pada output SPSS di output
SPSS di atas menunjukkan angka 1,724. Nah, selanjutnya untuk menentukan keputusan apakah model ini terkena gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan panduan tabel Durbin-Waddington. Ini ya tabelnya, sudah saya screenshot, sudah saya tampilkan di sini. Nah, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikasinya. Di sini saya menggunakan 5%. Nah, jumlah sampel yang kita teliti, yang saya teliti di dalam aplikasi SPSS ini sebanyak 120 sampel, dan jumlah variabel independen adalah 3, yaitu X1, X2 sampai X3. Maka didapatkan batas atas DU ini, batas atas DU 1,7536 dan batas bawah yaitu 1,6513. Maka dapat disimpulkan bahwa kita bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, yang berarti terdapat autokorelasi positif. Ini ya teman-teman. Dikarenakan ini di hasil Durbin-Waddington-nya angkanya itu menunjukkan angka 1,724, yang mana ini di bawah angka 2, sekian. Makanya dikatakan di sini kita bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Makanya otomatis artinya ini bahwa di uji yang data yang kita gunakan ini terdapat autokorelasi positif maupun negatif, yang berarti terdapat autokorelasi positif. Gitu nah teman-teman. Jadi intinya di uji autokorelasi ini, di data yang kita gunakan ini terdapat autokorelasi positif maupun negatif, gitu teman-teman. Karena di hasil uji Durbin-Waddington-nya kita angkanya yaitu 1,724 yang merupakan di bawah dari angka 2, sekian. Kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Di uji reliabilitas ini merupakan uji untuk mengetahui tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang bila diuji bahkan secara berulang-ulang pada kelompok bersama akan menghasilkan data yang sama. Gitu. Reliabilitas kuesioner dapat dilihat dari nilai Cronbach's alpha ya, nilai Cronbach's alpha. Tadi ada di bawah tabelnya. Jika nilai Cronbach's alpha di bawah lebih besar dari 0,6, maka data dinyatakan reliable. Hasil uji reliabilitas tersaji pada tabel di bawah ini. Ini merupakan case processing summary yang menunjukkan bahwa tabel tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa jumlah sampel yang kita gunakan, yang saya gunakan ini, dianalisis banyak 120 responden. Maksudnya diisi oleh 120 responden, dan karena tidak ada data yang kosong maka jumlahnya valid 100 ya. Ini valid 100%, gitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke tabel uji reliabilitas ini. Tabelnya untuk X1 ini Cronbach's alpha-nya 0,706, yang X2 Cronbach's alpha-nya 0,714, yang X3 Cronbach's alpha-nya 0,186, yang Y Cronbach's alpha-nya 0,58. Ini saya sudah masukkan ke tabel biar lebih mudah, biar untuk mempermudah kita menginterpretasikan. Nah, di tabel X1 ini Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6 sehingga dikatakan reliable, yang di pelayanan lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliable. Yang di promosi ini Cronbach's alpha-nya lebih kecil dari 0,6 sehingga dinyatakan tidak reliable. Dan yang di sini juga sama seperti X3, lebih kecil Cronbach's alpha-nya 0,568, lebih kecil dari 0,6 sehingga dikatakan tidak reliable. Itu teman-teman. Sehingga interpretasinya menurutku ya teman-teman tahu kenapa saya kok menggunakan 0,6, karena saya mengacu ke pendapatnya para ahli, yaitu menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014 kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6 gitu teman-teman, sehingga saya menggunakan acuannya ini 0,6. Sehingga pada tabel reliability statistik di atas menunjukkan nilai Cronbach's alpha dari variabel X1 dan X2 dinyatakan variabel karena Cronbach's alpha-nya X1 0,706 lebih besar dari 0,6 dan Cronbach's alpha X2 0,174 lebih besar dari 0,6. Sehingga variabel X1 dan variabel X2 dinyatakan memiliki koefisien pernyataan dari jawaban atau pernyataan dari jawaban tersebut tetap stabil dari waktu ke waktu apabila dilakukan pengujian yang berulang-ulang. Itu ya. Jadi ini X1 sampai X2 variabelnya
reliable, dikatakan variable karena bisa dilakukan uji untuk yang berulang-ulang, waktu-waktu tidak akan berubah ya. Kemudian akan tetapi pada kromombak alfa X3 tadi ya, sama Y tidak reliable dikarenakan kromombak alfanya itu X3 0,186 dan Y 0,508 ini lebih kecil dari 0,6 sehingga dikatakan variabel X3 dan variabel Y tidak memiliki konsisten. Pernyataan dari jawaban atau pernyataan dari jawaban tersebut tidak stabil dari waktu-waktu apabila dilakukan pengujian yang berulang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa antar variabel X1, X2 itu variabel yang konsisten jika kita mau menggunakannya untuk pengujian yang secara berulang-ulang, itu tetap akan konsisten variabelnya dan atau yang kata lain reliable ya. Kemudian yang Y sama X3 itu variabelnya tidak reliable atau bisa dikatakan tidak konsisten jika kita menggunakannya untuk uji yang secara berulang-ulang tidak dapat. Kemudian kita masuk ke uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesolidan suatu instrumen. Nah, suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti menurut semua orang. Nah, penguji tingkat validitas ini, instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik korelasi ya, yaitu dengan membandingkan hasil koefisien korelasi TR hitung dengan R tabel. Data dianggap valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabel. Langsung saja kita masuk ke tabelnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke, kita lihat dari total variabel X1 yaitu untuk nilai persen korelasinya 0,795, 0,704, 0,775, 0,58 ini sudah saya masukkan ke sini. Langsung saja dalam tabel ini bisa dilihat bahwa berdasarkan data tabel di atas menyatakan bahwa R hitung item pertanyaannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini nilainya jauh lebih besar daripada R tabel ya. 0795, 0704, 0775, 0588, 0601 ini semuanya nilainya lebih besar dari 01793 sehingga dikatakan interpretasinya itu valid semua. Selain itu hasil dari nilai signifikansinya p-value variabel harga X1 adalah sebesar 0,000 yang mana ini kurang dari 0,05 sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur. Untuk nilai ini kita bisa lihat di ini ya teman-teman. Nah, di signifikasi dalam kurung 2 min pilot untuk nilai 0,00-nya. Nah, gitu ya. Kemudian di variabel X2 ini juga sama interpretasinya, intinya untuk hasil dari R hitung nilai X2 ini semuanya di atas 0,1793, 0,711, 0,701, 0,763, 0,629, 0,605 ini semua berada di atas 0,1793, nilainya berada di atas 0,1793 sehingga interpretasinya valid semua. Sehingga seluruh item pertanyaan yang ada di X2 ini dinyatakan valid. Dan untuk ini ya, untuk signifikasinya sebesar 0,000 kurang dari 0,5-nya, teman-teman. Dia lebih tahu dan untuk membuktikan ini 0,000 semuanya. Kemudian di X3 ini juga sama, untuk nilainya lebih besar dari 01793 semua, yaitu yang pertama 0649, 0449, 0541, 0520. Nah, ini nilainya lebih besar dari 0,1793 semua ya, hingga bisa dikatakan data ini di X3 ini valid. Dan untuk nilai signifikasinya juga sama 0,00, bisa dilihat di sini, ya sama ya 0,00. Sehingga seluruh item pertanyaan yang di variabel X3 ini dinyatakan valid. Kemudian yang terakhir DJ ini di variabel keputusan pembelian ini nilainya juga sama, ya langsung kita ke tabel aja biar lebih mudah. Juga nilai lebih besar dari tabel semua ya, 0,556, 0,658, 0,635, 0,576, 0,334, 0,681 itu nilainya lebih besar semua dari tabel, itu nilai 0,1793 sehingga interpretasinya
dinyatakan valid semua. Dan untuk nilai signifikasinya juga sama 0,00 yaitu dimana kurang dari 0,05 ya, lebih jelas. Nah, nilainya 0,00 juga yang di bawah dari 0,05 sehingga seluruh item pertanyaan yang ada di variabel Y ini pada pesan pembelian ini dinyatakan valid. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini saya menggunakan nilai R-tabel ini yaitu dari R-tabel ya teman-teman. Di sini saya buka itu R-tabelnya. Maaf, salah ya. Bukan ini satunya berarti. Nah, pokoknya tadi yang nilai yang nilai R-tabel ini saya dapatkan dari tabel T ya teman-teman. Nah, mana tadi ya, R-tabel ini saya dapatkan dari ini ya, R-tabel. Teman-teman bisa mencarinya R-tabel ya, ini ketik R-tabel Google. Kemudian nah, ini ya, berhubung data yang saya gunakan ini merupakan data sampelnya ada 120, berarti di sini N dikurangi 2, 120 dikurangi 2 itu terdapat 118 ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dan kita menggunakan sampelnya itu di sini saya menggunakan untuk nilai R-nya itu 0,05 sehingga di sini kita dapatkan hasilnya itu 0,1793 ya teman-teman. Ini biar untuk memperjelas lagi ya, untuk memperjelas saja. Lihat sih kenapa saya di sini menggunakan 0,1793 itu karena saya dapatkan dari R-tabel ini yang dimana mana ya Allah, R-tabel tadi ya, R-tabel tadi saya dapatkan nilainya 0,1793 gitu loh. Kemudian kita lanjut ke uji yang keempat ya, ketiga yaitu uji uji yang terakhir yaitu uji hipotesis ya. Nah, di koefisien determinis di mana uji hipotesis ini memiliki 3 cabang yaitu koefisien determinasi, uji T ini ya, uji T parsial sama uji F simultan ya. Yang diuji koefisien determinasi ini merupakan koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Nah, koefisien determinasi ini dapat dilihat dari nilai R square di mana nilai koefisien yang baik adalah nilai yang antara 0 sampai 1 ya. Kemudian ini tabel yang hasil dari uji SPSS tadi yang sudah saya masukkan ke sini. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,423 atau 42 jika kita buat persen ya, 42,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu harga X1 pelayanan, X2, X3 promosi mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian selaku variabel terikat sebanyak 42,3%, sedangkan sisanya 57,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian kita ini. Jadi intinya variabel X1, X2, X3 ini mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian selaku variabel terikat. Jadi sebesar terikatnya variabel Y ke variabel X1, X2 sama X3 yang kita gunakan untuk penelitian ini itu memiliki angka sebesar 42,3%. Nah, untuk selebihnya kurangnya dari 42,3% yaitu 57,7% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita gunakan untuk penelitian kita ya. Jadi variabel yang kita gunakan ini memiliki keterikatan dengan variabel dependent Y sebanyak 42,3%. Dan untuk selebihnya itu dimiliki oleh variabel lain yang tidak kita gunakan untuk penelitian kita gitu. Kemudian kita ke uji F.
GF ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent gitu ya. Nah, ini untuk tabelnya dari UGF. Untuk UGF ini tabelnya itu ANOVA ya, teman-teman. ANOVA. Biar nanti teman-teman ketika menghitung di SPSS mencari tabel F di uji hipotesis itu pasti tabelnya itu pakai tabel ANOVA. Dari hasil uji simultan UGF menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 28,376 lebih besar ya. UGF ini memiliki angka 28,376 lebih besar dari F tabel sebanyak 2,68 dengan nilai signifikansinya sebesar 0, ya, nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh harga X1, pelayanan X2, dan promosi X3 secara simultan terdapat keputusan pembelian Y pada jasa Grab di Kota Malang diterima. Jadi pernyataan bahwa terdapat pengaruh X1, X2, X3 terhadap variabel Y itu dinyatakan benar. Ya teman-teman, karena kan 28,376 ini nilai F hitungnya secara simultan lebih besar dari F tabel 2,68. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini saya mendapatkan 268 ini dari mana? Dari sini ya teman-teman, dari tabel DF ya, dari tabel tabel untuk tabel untuk mengetahui nilai distribusi F ya. Nanti teman-teman bisa mencari di internet, itu banyak. Di sini kita menggunakan sampel 120 langsung saja. Untuk jumlah variabelnya kita ada 3, itu X1, X2, X3. Ini 3. Di sini sampelnya 120 hingga saya dapatkan untuk nilainya, untuk nilai presentasi distribusi F-nya itu sebanyak 2068 itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu JT. JT ini merupakan suatu uji untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dengan nilai signifikansi 0,05. Berikut merupakan hasil uji parsial. Ini ya, ini tabel dari hasil uji T parsial ya teman-teman. Tadi di SPSS tadi di uji hipotesis yaitu intinya tabel koefisien A ini merupakan milik dari uji T parsial. Untuk interpretasinya, yang pertama, hasil uji pengaruh harga X1 terhadap keputusan pembelian Y menunjukkan bahwa T hitung sebesar 4,265 ini ya teman-teman, lebih besar dari T tabel yaitu 1,98. Nah, 1,98. Nah, perlu teman-teman ketahui 1,98 ini saya dapatkan dari ini ya, tabel T tabel ya, bukan tabel. Maksudnya namanya T tabel. Kita menggunakan sampel 120 sehingga sini terdapat angka 1,98. Ini nolnya saya buang sehingga saya jadikan 1,98. Itu teman-teman, saya dapatkan angka 1,98 ini dari sini. Tuh, di tabel T tabel, namanya T tabel. Dengan nilai signifikansinya 0,000 ini, yang dimana ini lebih kecil dari p-value 0,05, maka hipotesis diterima sehingga terdapat pengaruh secara parsial variabel harga X1 terhadap keputusan pembelian Y pada jasa Grab di Kota Malang. Kemudian yang kedua, hasil uji pengaruh pelayanan kedua itu juga terhadap keputusan pembelian Y menunjukkan bahwa T hitung sebesar 4,359 ini lebih besar dari T tabel 1,98 dengan nilai signifikansinya 0,00, yang mana ini nilainya lebih kecil dari p-value yaitu 0,05. Maka hipotesis diterima sehingga terdapat pengaruh secara parsial variabel pelayanan kedua terhadap variabel keputusan pembelian yaitu variabel Y. Itu ya teman-teman, variabel Y pada jasa Grab di Kota Malang. Hasil uji pengaruh promosi X3 terhadap keputusan pembelian Y menunjukkan bahwa T hitung sebesar 2,473, lebih besar dari tabel yaitu 1,98 dengan nilai signifikansinya 0,015 ya, dengan nilai signifikansinya 0,015, yang mana nilai ini lebih berbeda dari yang lain ya, dari variabel X dan variabel X2, X1 dan X2 ini berbeda, yang mana nilai 0,015 ini lebih kecil dari p-value 0,005, yang mana maka hipotesis diterima sehingga terdapat pengaruh secara parsial
variabel promosi F3 terhadap keputusan pembelian Y pada jasa Grab baik di Kota Malang. Jadi intinya nilai T di uji T parsial ini pada uji hipotesis itu nilainya lebih besar semua dari nilai T tabel, yaitu T nilainya 1,98, sehingga dikatakan bahwa variabel X1, variabel harga, variabel X2 pelayanan, variabel X3 promosi itu memiliki sebuah pengaruh secara parsial, secara T parsial terhadap variabel Y, yaitu variabel keputusan pembelian menurut uji T parsial ini. Jadi itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi SPSS sekaligus interpretasinya ya. Untuk kekurangan yang belum saya jelaskan di sini, nanti teman-teman bisa berkomentar di tempat komentar di video ini ya. Nanti teman-teman komentar aja. Nah, untuk selebihnya, apabila saya memiliki kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tentang penjelasan mengenai cara tutor menggunakan aplikasi SPSS ini dan menginterpretasikan, ya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Di sini karena saya juga masih belajar ya, ketika ada kesalahan kita benarkan, apabila ada kebaikan kita pertahankan, gitu ya teman-teman. Sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laili selaku dosen mata kuliah statistik 2 ini karena sudah mengajarkan saya dan teman saya untuk menggunakan aplikasi SPSS ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Afwan wa syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.